Pak, Bapak ini Kristen apa Islam sih, Pak? Bisa dibilang Kristen, ya. Bisa dibilang Islam, ya, saya bilang. Nabi yang Bapak sembah tidak bisa menyelamatkan Bapak. Saya masuk ke pondok pesantren di Padang. Puji Tuhan, di Padang sudah hampir 400 santrinya terima Yesus. Amin. Kita akan bongkar misionaris ini yang mengklaim sudah mengkristenkan hampir 400 orang santri di kota Padang. Dan saya langsung berdialog dengan MUI Provinsi Padang. Kita akan ketahui kebenarannya, ikhwafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Tasik Ngaji ini, channel yang insya Allah terus-menerus bersama antum tentunya menyuarakan yang hak dan mengcounter segala fitnah tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang jelas tidak rela dan ridho kepada Islam. Baik ikhwafillah, pada kesempatan kali ini kita akan bongkar tipuan misionaris ini yang katanya mengklaim bahwa dirinya sudah mengkristenkan 400 orang santri. Bahkan semakin kesini misionaris ini bikin kita ngakak, bikin kita ketawa. Katanya umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu saja ya kafilah. Bahkan orang ini mengaku dirinya sebagai agama Kristen, tapi dirinya bisa disebut sebagai agama Islam. Supaya tidak lama lagi, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana orang ini memberikan ceramahnya di depan jemaat ya kafilah. Silakan. Saya keluarin Alkitab di rumah makan, loh. Orang pada ngeliatin saya pakai peci, bawanya Alkitab. Tanya dideketin saya, Pak, Bapak ini Kristen apa Islam sih, Pak? Bisa dibilang Kristen, ya. Bisa dibilang Islam, ya, saya bilang. Berarti Bapak dua agama, enggak satu agama, saya bilang. Ya kafilah, barusan kita sudah dengarkan misionaris ini mengaku sebagai agama Kristen. Bahkan bisa juga mengaku sebagai agama Islam. Kita sebagai kaum muslimin tentu merasa aneh dan janggal melihat misionaris ini. Bukankah orang ini Kristen tetapi kenapa pengen disebut muslim juga? Karena dalam akidah kita sebagai kaum muslimin tentu mencampurkan yang hak dengan yang batil itu tidak boleh, bahkan dilarang. Tidak boleh lantas kemudian seseorang yang beragama Islam tapi di mulutnya mengaku sebagai agama Kristen. Karena itu bisa menodai keyakinan, bisa menodai akidah, bisa terjerumus kepada murtad ucapan. Dan ini bisa termasuk penipuan. Yang selanjutnya adalah apakah memang agama orang ini membolehkan hal yang demikian? Jadi orang ini bisa mengaku dua agama untuk menyebarkan agamanya seperti ini? Nah, kita tidak tahu ikhwafillah. Akan tetapi kita hanya bisa menilainya. Baik ikhwafillah, kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Silakan. Apakah betul keselamatan itu ada pada diri Muhammad SAW? Ini lewat live ya, nggak ada masalah. Karena ini kebenaran saya disampaikan kan, saya nggak akan pernah takut. Ya, coba buka Al-Quran, dibuka di handphonenya dia. Di situ dikatakan, ya. Nabi yang Bapak sembah tidak bisa menyelamatkan Bapak. Nabi yang Bapak sembah tidak bisa menyelamatkan Bapak. Baik ikhwafillah, kalau misalkan orang ini dulunya sebagai muslim, tentu dia bakal tahu bahwa umat Islam itu tidak menyembah Nabi. Islam yang mana yang memperbolehkan menyembah utusan, menyembah Nabi, kecuali hanya Yesus, kecuali hanya Isa. Dan itu juga bukan kaum muslimin yang menyembah itu. Akan tetapi di luar Islam. Islam yang mana dianjurkan untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, tidak ada ayatnya atau perintah untuk menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi seperti Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu merupakan utusan Allah. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jalan jangan disembah. Yang namanya jalan harus diikuti untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau misalkan kita menyembah utusan Tuhan, berarti kafir. Dia sudah ingkar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa yang amat besar daripada dosa-dosa yang besar adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan atau Isa atau Yesus adalah Tuhan merupakan syirik yang besar menurut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatilah, kita akan lanjutkan lagi. Dan katanya orang ini mengklaim sudah mengkristenkan 400 orang di pondok pesantren ikhwatilah. Dan alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung tabayun dan konfirmasi dengan MUI Provinsi Padang ikhwatilah. Apakah hal ini betul adanya atau hoax belaka ikhwatilah? Silakan kita akan saksikan video berikut ini. Saya bawa 30 Alkitab ke Padang. Ya, saya masuk ke pondok pesantren di Padang. Puji Tuhan, di Padang sudah hampir 400 santrinya terima Yesus, amin. Sudah hampir 400 santrinya terima Yesus, amin. Baik ikhwatilah, kita akan langsung saja saksikan dan dengarkan secara langsung beliau sebagai pengurus di MUI Provinsi Padang. Bagaimana pendapat beliau dan tanggapan beliau tentang Yosua ini yang mengklaim sudah mengkristenkan 400 orang. Kita akan simak bersama ikhwatilah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Bapak, mohon maaf, saya tadi telepon dan hubungi dari LP saya lupa lagi. Saya pengen konfirmasi dan tabayun, Bapak. Kebetulan katanya ada yang di pusat di MUI namanya Pak Marwan dan saya dikasih nomor Bapak. Saya pengen tabayun dan konfirmasi. Kebetulan saya dari ini media, dari channel YouTube Tasik Ngaji, pengen tabayun. Di YouTube itu ada pendeta, Bapak, mohon maaf, namanya Yosua, dan katanya pendeta ini ngirim Bible, ngirim Alkitab ke ponpes-ponpes di Kota Padang. Dan misionaris ini mengklaim katanya sudah murtadkan 400 orang santri. Mohon maaf Bapak, apakah memang ini sudah diketahui oleh MUI di sana atau berita ini hoax begitu? Sejauh ini informasi itu belum sampai ke kita, Pak. Oh, iya. Saya dari MUI Provinsi, Pak, bukan Kota Padang. Oh, iya. Provinsi Sumatera Barat. Oh, ya berarti sampai saat ini memang berita itu belum sampai ya, Pak ya? Belum. Ya. Kayaknya ya bisa saja itu hoax itu. Oh, iya. Tapi walaupun begitu, kita tentu harus ada kehati-hatian. Iya. Jadi Bapak dari mana ya, Pak? Saya itu dari channel YouTube Tasik Ngaji, Bapak. Kebetulan saya bergelut untuk mengcounter tuduhan dan fitnahan ya salah satunya misionaris ini yang mengotak-atik Al-Quran seperti itu. Nah kebetulan Yosua ini katanya di channel YouTube-nya itu mengklaim sudah mengkristenkan 400 santri. Saya juga agak shock begitu ya, kok 400 santri bisa murtad begitu. Makanya saya cari-cari info di saudara kita di Padang. Kebetulan tadi ada yang ngirim nomor Bapak, saya juga langsung tabayun dan konfirmasi, dan ternyata memang itu bisa dikatakan ya hoax ya Pak ya, bisa dikatakan hoax karena memang nggak mungkin kalau sudah sebanyak itu dia Kristen kan, dia murtadkan. Ya seharusnya kan di Kota Padang ini kan heboh juga di seharusnya itu. Jangan kan 100 orang ya kan, 1 orang aja biasanya yang kasus seperti itu cepat beritanya itu tersebar, Pak. Iya. Ini diam-diam aja ya kan. Kemarin juga di kantor nggak ada itu apa nih. Oh iya. Masya Allah. Ya kalau seperti itu sudah ada benang merahnya Bapak. Terima kasih atas konfirmasinya. Saya juga bisa leluasa gitu nanti untuk membantah subhatan non muslim ini. Ya semoga menjadi pahala juga buat Bapak. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Mohon maaf. Ya terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.
Nah, ikhwafillah, barusan kita sudah dengarkan bersama apa tanggapan MUI Provinsi Padang. Ternyata ini adalah tipuan dan dusta belaka. Dia mengklaim sudah mengkristenkan 400 orang. Akan tetapi hoax dan tidak benar adanya. Karena kita sudah ketahui bersama apa yang disampaikan oleh MUI tadi, bahwasanya kalau misalkan ada seorang santri yang murtad, jangankan 400, satu orang pasti akan rame. Satu orang pasti akan ketahuan. Sampai sekarang tidak ada pemberitaan seperti itu, ikhwafillah. Itu ya. Jadi kami langsung konfirmasi dengan MUI Provinsi Padang. Semoga hal ini bisa menjadi klarifikasi dan menjadi tabayun untuk semakin jelasnya informasi. Ya ikhwafillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Jikalau hal ini bermanfaat, silakan ikuti kami dengan cara subscribe videonya, dan semoga perjuangan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al'afu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.